sangat marah atas cacing yang melanggar sumpahnya, dan Bibi Lung yang murka juga langsung menyerangnya hingga ia terkapar. Mencoba menyadarkan Yoko, Huang Rong menjelaskan hubungan cinta antara guru dan murid adalah tabu. Tapi Yoko bertanya balik, apa kesalahan di balik mencintai seseorang? Sementara kucing sangat marah besar. Ia telah menganggap Yoko adalah putranya sendiri dan berkata lebih baik ia membunuhnya ketimbang melihat Yoko melakukan sesuatu yang memalukan. Namun pada akhirnya ia tidak bisa melakukannya dan mengusir Yoko enyah dari hadapannya. Guo Fu yang masih merasa tidak senang dengan kesombongan Yoko yang menolaknya, memutuskan untuk mencarinya dan membuat perhitungan. Usai ajang pertemuan pendekar, Bibi Lung dan Yoko yang latihan akhirnya menyadari kalau permainan pedang Sutra Hati Perawan Lin Chaoying sebenarnya tidak untuk mematahkan teknik pedang Chuan Chen Wang Chongyang, melainkan melengkapi dan menjaga titik lemahnya. Untuk itu, kedua teknik yang digabung ini akan menjadi sangat mematikan. Setelah menumpahkan kekesalannya pada Yoko, Guo Fu diculik oleh Hakim Roda Emas dalam perjalanan pulangnya. Huang Rong yang baru tahu kalau putrinya pergi, mencari Yoko, dan di saat yang bersamaan, Qin Lun Kuose datang menyandera Guo Fu untuk meminta obat penawar atas Huotu yang terkena racun dari Yoko di pertarungan sebelumnya. Dalam sesaat, pertarungan mereka pun terjadi. Kombinasi permainan pedang Yoko dan Bibi setelah mengilhami jurus pedang bersatu sangat dahsyat kekuatannya dan membuat Hakim Roda Emas cukup kewalahan melawan mereka. Tapi bagaimanapun juga, Yoko memberikan obat penawar racun kepada Qin Lun Kuose seusai pertarungan. Malamnya, Ronger mencoba berbicara pada Bibi Lung, menasihati hubungan cinta antara murid dan guru yang akan dipandang rendah orang. Tapi Xiaolong Ni merasa tidak ada yang perlu dirisaukan dari pandangan seperti itu, karena ia dan Yoko akan mengasingkan diri ke makam kuno. Sebaliknya, Ronger menjelaskan sifat Yoko yang sejak kecil sudah terbiasa dengan kehidupan mengembara di luar, tidak akan terbiasa dengan hidup menyendiri. Bibi Lung menjadi tidak tenang, lalu menemui Yoko dan menanyakan apakah ia akan bosan dengan kehidupan mengasingkan diri. Yoko cukup sulit menjawab pertanyaan Bibi, serta menyarankan kalau suatu waktu mereka kebosanan, tentunya bisa keluar makam sebentar untuk bermain. Sementara Huang Rong menyadari ucapan cacing tentang hubungan mereka yang tidak senonoh tidak benar setelah memergoki Yoko dan Bibi Lung yang tetap menjaga jarak meski tidur berdua di kamar. Esok hari, ketika Yoko bangun, ia menemukan Bibi telah pergi meninggalkannya. Ia tidak tahu kalau Bibi meninggalkannya karena mencemaskan kebahagiaan Yoko yang tidak suka dengan kehidupan menyendiri dan akan dipandang rendah orang dalam berbagai kesempatan jika mereka tidak mengasingkan diri. Hakim Roda Emas yang mengetahui Bibi Lung telah pergi lalu mencoba menyerang Huang Rong lagi, yang memang tidak bisa banyak bertarung karena kondisi kehamilannya. Hingga akhirnya Yoko berhasil membawa mereka kabur dan bersembunyi ke area gunung. Huang Rong lalu menanyakan bagaimana Yoko mempelajari ilmu tongkat pemukul anjing yang akhirnya membuat ia kaget sekaligus sedih setelah mengetahui Qigong telah meninggal dan semua cerita di baliknya. Karena Qigong hanya mengajarkan gerakan jurus pemukul anjing pada Yoko, Huang Rong pun memutuskan untuk mengajari semua teori dan makna dari jurus tersebut agar Yoko menguasainya secara penuh. Setelah itu, Hakim Roda Emas berhasil menyusul ke dalam gunung dan Yoko bertarung melawannya lagi dengan jurus pemukul anjingnya. Tapi ia jauh dari harapan mengalahkan Qin Lun Kuose dan hampir terbunuh jika gadis bertopeng tidak muncul tepat waktu dan menyerang Hakim Roda Emas dari belakang. Usai itu, Yoko yang sudah terluka parah menolak untuk kembali bersama Huang Rong karena ingin mencari bibinya. Mereka pun berpisah dan Yoko yang pingsan sambil memanggil-manggil nama Bibi dirawat gadis bertopeng. Sesaat timur, Huang Yause yang mendapatkan kabar kalau putrinya tidak dalam keadaan sehat datang menemuinya. Ia diceritakan Kucing soal hubungan Bibi Lung dan Yoko, tapi malah memuji Yoko yang mirip dengannya dengan tidak mempedulikan pandangan orang lain. Tidak lama, Guan Ying dan Nona Cheng istrinya memberikan kabar kepada Kucing kalau perang dengan Mongolia di benteng Xiangyang sudah akan pecah, dan Kucing pun bergegas ke sana. Sementara Yang Ko yang telah siuman menemukan gadis bertopeng merawatnya. Kemudian ia baru mengetahui identitas gadis ini adalah Cheng Ying ketika Wusong datang dan memanggilnya sepupu. Mereka tinggal bersama hingga suatu hari Wusong dan Limo Chou berpapasan. Segera Wusong mengabarkan hal ini pada Yoko dan Cheng Ying yang akhirnya memutuskan untuk tinggal di pondok menanti kedatangan Limo Chou. Wusong lalu memberikan kitab 5 racun dan sapu tangan rajutan Limo Chou secara diam-diam kepada Yang Ko untuk berjaga-jaga agar Limo Chou tidak membunuhnya jika sampai mereka kalah bertarung. Lepas itu, Cheng Ying juga diam-diam melakukan hal yang sama, menyiratkan rasa sukanya kepada Yoko yang hanya bisa ia pendam karena ia tahu Yoko sangat mencintai bibinya. Limo Chou yang datang akhirnya beradu mulut dengan Yoko. Yang Ko mengembalikan kitab racun yang kemudian disimpan Limo Chou, tapi sapu tangan ia hancurkan. Saat itu juga Saku tiba beserta dengan alunan sururing Huang Yause yang akhirnya mengusir Limo Chou. Ketika berkenalan dengan Yoko, Saku tiba-tiba berteriak hantu dan takut padanya. Huang Yause menjelaskan hantu yang dimaksud Saku adalah Yang Kang karena wajah Yoko yang mirip ayahnya. Sesat Timur lalu mengobati Yoko dengan ilmu jentikan jarinya.
Kagum dengan keberanian Yoko yang terang-terangan mencintai gurunya sendiri, Hwang Yose mengajaknya minum hingga mabuk. Setelah itu, ia membacakan sebuah puisi dan Cheng mengapresiasi puisi sang guru. Hwang Yose lalu memberitahukan, ia dulunya memiliki cinta seperti Yang Kuo, tapi tidak memiliki keberanian yang sama untuk menghadapinya. Ia lalu menceritakan kisah cintanya, dan ketahuilah teman-teman bahwa kisah ini adalah tambahan cerita dari serial ini yang tidak pernah ada di cerita asli novelnya, walau tokoh-tokoh yang terlibat adalah asli. Awal kisahnya dimulai ketika Hwang Yose menemukan seorang wanita yang rumornya dibesarkan oleh serigala. Ia menolong wanita liar ini dari kejaran para penduduk, memberinya nama Mei Chao Feng, lalu mengajarinya bersikap seperti manusia, mencuci rambutnya, mengajarinya menulis, mengangkatnya sebagai murid, hingga akhirnya Mei Chao Feng berperilaku seperti manusia biasa dan timbul rasa suka di antara keduanya. Tapi gosip mulai menyebar soal hubungan tabu antara guru dan murid. Hwang Yose marah dan tidak bisa menerima cemoohan seperti itu, hingga membuatnya menolak Mei Chao Feng dengan menikahi seorang gadis bernama Ahe, di mana Ahe adalah ibu Huang Rong. Mei Chao Feng yang sakit hati kemudian berpaling pada Chen Xuan Feng, saudara seperguruannya, dan mereka kabur bersama setelah mencuri kitab 9 bulan dari sang guru. Akhir kehidupan Mei Chao Feng dikisahkan sesuai cerita novel aslinya ketika Mei Chao Feng bertarung dengan 7 pendeta Tuan Chen. Hwang Yose datang membantunya saat sibuk bertarung. Ouyang Feng menggunakan kesempatan itu untuk melukai pendeta dan Hwang Yose, di mana Mei Chao Feng memblokir serangan racun barat ke sesat timur dan harus kehilangan nyawanya setelah mengucapkan pesan perpisahan. Kisah ini sebenarnya tidak masalah diselipkan sebagai bumbu, tapi bagaimanapun juga, dalam cerita asli Hwang Yose tidak memiliki hubungan demikian dengan muridnya. Sesat Timur adalah pria terhormat yang sangat setia mencintai istrinya. Ia membuatkan makam untuk ibunda Huang Rong dan sering mengunjungi makamnya untuk sekedar curhat. Esok paginya, Yoko menemui Saku dan membujuknya untuk menceritakan bagaimana ayahnya mati. Saku memberitahukan soal Yang Kang yang mati ketika berseteru dengan Bibi. Tapi Yoko tidak tahu Bibi yang dimaksud Saku siapa. Hingga akhirnya Hwang Yose datang mengabarkan ia akan segera pergi dan meminta Yoko menjaga semua wanita. Sebelum kepergiannya, ia mengajarkan Yoko dua kungfunya, yaitu jentikan jarinya dan permainan pedang seruling giok. Ia menjabarkan jika Yoko melatih kedua ilmu ini dalam 3 tahun, maka Limocho akan dengan mudah dikalahkan. Usai kepergian Hwang Yose, Limocho kembali mengincar mereka dengan mencelakai Saku yang bodoh dengan racun setelah memancingnya ke dalam perangkap. Yoko kemudian terpikirkan sebuah ide untuk melawan serangan sapu Limocho yang sering menyembunyikan serangan racunnya menggunakan gunting. Sebuah gunting yang besar tentunya. Mereka lalu mencari seorang pandai besi untuk menempa gunting itu. Tapi Limocho keburu tahu rencana itu dan menghampiri mereka. Ia menertawakan mereka yang tidak bisa apa-apa tanpa Hwang Yose dan menghina semua murid sesat timur yang tidak akan mampu melawannya. Pandai besi yang mendengar kesombongan itu lalu menceritakan betapa beruntungnya Limocho karena tidak pernah bertemu semua murid Hwang Yose seperti Mei Chao Feng dan lainnya. Ternyata pandai besi ini adalah murid kelima Hwang Yose, yaitu Feng Mo Feng. Ia pun meraih palu apinya dan mengayunkannya pada Limocho dan pertarungan mereka pun terjadi. Dalam sekejap, baju serta senjata Limocho terbakar akibat api dan membuat pertarungan dihentikan. Yoko lalu memberikan baju untuk Limocho yang masih belum mau mengakui kekalahannya. Feng Mo Feng berucap jujur jika bukan karena senjata dan bajunya yang terbakar, ia akan kalah dari Limocho dalam pertarungan yang lebih lanjut. Tapi dengan kungfu Limocho tidak akan bisa mengalahkan keempat kakak seperguruannya yang telah tiada. Yoko juga menambahkan penjelasan jurus per jurus Limocho yang akan dipatahkan oleh jurus Hwang Yose yang diajarkan padanya. Akhirnya Limocho mengaku kalah dan pergi meninggalkan mereka. Setelah itu, Feng Mo Feng berpisah pada rombongan Yoko dan menyatakan ia akan ke Xiangyang membantu perang melawan Mongolia. Sedangkan Yoko yang masih penasaran dengan kematian ayahnya menakuti Saku dan membuatnya mengatakan bagaimana Yang Hang terbunuh setelah memukul Huang Rong dan terkena racun di baju durinya. Yoko sangat marah dan menaruh dendam pada Huang Rong dan kucing yang berpura-pura baik padanya. Ia pun berniat mencari mereka untuk menuntut balas setelah berpamitan dengan Cheng Yi. Di tempat lain, Xiaolong Ni secara kebetulan bertemu dengan seorang kakek tua yang gemar bermain. Dan siapa lagi kalau bukan Chow Putong alias bocah tua nakal. Melihat Xiaolong Ni yang bisa tidur di atas tali, jiwa penasaran bocah tua nakal pun meronta-ronta. Ia ingin mencoba hal yang sama tapi gagal terus. Ia terus meminta Xiaolong Ni mengajarinya dan berkenalan dengannya setelah mereka bertarung dan bisa mengenali kungfu satu sama lain. Suatu hari saat terbangun dari tidurnya, Chow Putong menemukan Xiaolong Ni telah hilang dan tidak ada di goa bersamanya. Ternyata Xiaolong Ni masih tidak bisa berhenti memikirkan Yoko setiap saat. Kerinduannya membuatnya muntah darah dan pingsan di danau salju yang membeku hingga akhirnya ia diselamatkan oleh seorang pria yang lewat dan membawanya ke kediamannya. Kong Sun Ce sebagai tuan dari lembah putus cinta merawat luka Xiaolong Ni di sana. Ia memberinya obat dan mengarahkan tenaga dalam padanya serta mengenalkan putrinya yang bernama Kong Sun Lie.
Xiaolongni yang mengaku namanya sebagai Nona Liu, lalu memuji kehidupan di lembah putus cinta yang sepi dan terisolasi dari dunia luar dengan pemandangan indah di sekitarnya, mengingatkan dia dengan kehidupan yang tenang di makam, sehingga membuat Kong Sun Ce mengundang Xiaolongni untuk tinggal lebih lama di tempatnya. Bersama putrinya, Xiaolongni menyusuri bunga-bunga yang indah dan berwarna-warni. Walau cantik, Lie memperingatkan untuk tidak menyentuh bunga cinta yang diselimuti duri beracun dan tidak ada obat penawarnya. Lalu secara tak sengaja mereka mendengar kalau Kong Sun Ce menggunakan tenaga dalamnya yang membahayakan nyawanya sendiri untuk menyembuhkan Xiaolongni. Merasa tidak enak hati menerima kebaikan Kong Sun Ce, gadis nakal kecil mengabarkan ia akan pergi besok. Fan Yiweng, murid Kong Sun Ce yang tahu kalau gurunya diam-diam menyukai Xiaolongni, pergi ke danau memecahkan es yang beku untuk mencegah Xiaolongni pergi. Di sana, ia bertemu dengan Zhou Butong yang malah membantunya setelah ia berbohong es dipecahkan agar kapal bisa melintas. Tapi akhirnya Zhou Butong tahu ia ditipu dan memberinya pelajaran. Esoknya saat Kong Sun Ce mengantar Xiaolongni pergi, ia terjatuh dan terperangkap ke dalam air yang untungnya ia diselamatkan. Usai lolos dari maut, Kong Sun Ce menyampaikan rasa sukanya kepada Xiaolongni. Sementara Fan Yiweng yang berhasil kabur dari Zhou Butong malah membuatnya dikejar sampai masuk ke dalam lembah putus cinta. Setelah mengetahui akan ada penyelenggaraan pernikahan, Zhou Butong menyelinap masuk lebih jauh dan bertemu dengan Xiaolongni. Ia bertanya-tanya kenapa Xiaolongni yang menceritakan kalau ia cinta mati dengan Yoko malah mau menikahi orang lain. Bocah tua nakal terus menasihatinya agar tidak menyesal. Tapi gadis naga kecil bersikeras ini adalah caranya untuk melupakan Yang Kuo. Bermaksud membawanya pergi, Zhou Butong dihampiri Kong Sun Ce dan putrinya dan membuatnya tambah marah karena lelaki yang mau menikahi gadis naga kecil sudah bisa menjadi ayahnya. Tapi ia terus disesak untuk pergi oleh gadis naga kecil dan memintanya untuk tidak ikut campur. Meski demikian, bocah tua nakal sudah terlampau kesal sehingga ia mengacau dan mengobrak-abrik di sekitaran lembah putus cinta, sehingga Kong Sun Ce memerintahkan Fan Yiweng untuk menggunakan formasi jaring perak menangkap Zhou Butong. Kembali ke Yoko yang dalam perjalanannya untuk mencari Kuo Qing dan Huang Rong bertemu dengan para rakyat biasa yang dibantai oleh prajurit Mongolia. Marah melihat hal itu, Yoko memberantas para penjahat dan menguburkan semua rakyat. Tiba di kediaman pamannya, Yoko diberitahukan Kuan Yin dan istrinya kalau Kuo Qing dan Huang Rong sudah berangkat ke Xiangyang untuk menghadapi perang. Segera Yoko mencoba menyusul ke sana. Di sepanjang perjalanan, ia mendengar para rakyat memuji Kuo Qing yang selalu menjadi pahlawan bagi mereka. Sebaliknya, Yoko berkata kalau Kuo Qing adalah pembunuh dan bukanlah pahlawan, yang langsung dihujat oleh para rakyat dan menuduhnya berbicara sembarangan. Tidak lama, ia melihat La Erpa dan mengikutinya hingga menemukan Qinlun Kuose yang terluka. Berpikiran kalau nyawanya akan tamat di tangan Yoko, Hakim Rodamas malah disembuhkan olehnya dengan aliran tenaga dalam. Setelah mengetahui kalau Yoko memiliki dendam dengan Kuo Qing dan dia sendiri memiliki ambisi untuk menjadi pesilat nomor 1 dengan mengalahkan pesilat daratan China, Qinlun Kuose mengajak Yoko bersatu dengannya untuk mengalahkan Kuo Qing. Tawaran itu langsung disambut dan berakhir sudah rekap cerita episode 20 hingga 24 kali ini. Thank you untuk teman-teman yang mengikuti video ini sampai selesai. See you in the next video. Bye bye.